Baik para pendengar dan pembelajar sekalian, sebelum kita dengar penjelasan dari Ibu Nur Hidayati ya, nanti mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya berdoa sebelum belajarnya ya. Ya baik Bapak pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fahman kamila warzuqni Rabbi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan dengan doa tadi kita memberi kemudahan untuk memahami materi yang nanti akan kita jelaskan ya. Untuk materi hari ini apa kira-kira, Bu? Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang teks eksplanasi ilmiah, Pak. Jadi ini pembelajaran kelas 6, tema 3, subtema 1. Tentang eksplanasi ilmiah ya tadi. Nah, tentunya kita mempelajari ini harus ada manfaatnya, Bu ya. Kira-kira apa sih manfaat materi kita tentang teks eksplanasi ilmiah ini, Bu? Jadi diharapkan nanti anak-anak, khususnya anak-anak kelas 6 bisa mengetahui apa sih itu teks eksplanasi ilmiah. Kemudian setelah itu mereka bisa mengidentifikasi bagian teks eksplanasi ilmiah dan selanjutnya nanti dapat menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi tersebut, baik secara tertulis, secara lisan, jadi menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Mungkin itu Bapak tujuan pembelajaran kita. Luar biasa sekali manfaatnya ya. Nah, karena kita perlu zaman seperti ini sedang digadang-gadangkan namanya literasi ya. Iya benar sekali Bapak. Jadi ya manfaatnya sangat berdampak sekali terhadap siswa. Nah mari kita mudah-mudahan bisa menyimak penjelasan dari Ibu Nur ini dengan baik ya. Terima kasih Bu Nur. Baiklah langsung saja ya. Saya persilakan Ibu untuk menyampaikan materi tentang teks eksplanasi ilmiah. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, terutama anak-anak ibu sekalian kelas 6 SD, salam datang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Tetap semangat ya anak-anak meskipun belajar dari rumah, karena namanya belajar itu Pak ya tidak hanya di kelas. Betul. Bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Bisa seperti sekarang ini, seperti kita ini belajar lewat media elektronik yaitu radio. Jadi ini sebelum saya memulai pembelajaran supaya anak-anak lebih semangat, saya mau berpantun dulu nih Pak. Wah luar biasa pantun nih, dengerin anak-anak nih. Melompat jauh anak tupai, masuk kamar ambil selendang. Sebentar lagi belajar dimulai, tetap dengarkan program Badatang. Luar biasa. Ya jadi materi kita hari ini tentang teks eksplanasi ilmiah. Jadi Bu harap anak-anak ibu pasti sudah membaca juga nih Pak di rumah. Jadi sudah tahu kira-kira apa sih itu yang dimaksud teks eksplanasi. Jadi di sini Ibu mungkin mengingatkan kembali supaya anak-anak lebih ingat, kemudian bisa lebih memahami lagi. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu berasal dari kata eksplanasi. Biasanya kan sering kita nih dengar eksplanasi itu apa Pak kira-kira pada ya? Bahasa Inggris ya, explain gitu ya. Iya, seperti bahasa Inggris ya. Tapi ini sudah di bahasa Indonesia kan menjadi eksplanasi. Iya. Biasanya kita penjelasan Pak ya? Iya, menjelaskan kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Jadi menjelaskan proses terjadinya Pak. Jadi baik fenomena alam maupun sosial, tapi dilakukan secara ilmiah. Nah, yang termasuk fenomena alam adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, tapi dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi contoh fenomena alam adalah misalnya letusan gunung Merapi, keadaan cuaca, banjir, proses pembusukan makanan, dan lain-lain. Selain fenomena alam tadi, ada juga fenomena sosial. Jadi kalau fenomena alam itu yang disebabkan oleh alam, kalau sosial ini adalah peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan kita, kehidupan sosial kita. Kita bermasyarakat Bu ya. Iya benar sekali Bapak. Jadi contoh fenomena sosial adalah misalnya kita gotong royong, aksi solidaritas, kepadatan kehidupan sosial,
pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, kegiatan mudik dan sebagainya. Banyak sekali ini Pak. Biasanya kita tonton di televisi, di siaran-siaran berita dan lain-lain. Kalau sinetron nggak masuk Bu ya? Oh, nggak masuk itu Pak. Iya, karena nggak menjelaskan ya fenomena. Jadi teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan teks yang lain. Jadi kan banyak nih jenis-jenis teks. Ya. Jadi yang membedakan teks eksplanasi ini dengan teks-teks yang lain ada 3 ciri-ciri khususnya Pak. Apa itu Bu? Yang pertama, biasanya untuk teks eksplanasi ini diawali oleh pernyataan umum. Yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Jadi di awal itu bukan langsung masuk ke poinnya tapi dijelaskan dulu. Oh ya. Pernyataan yang bersifat umum, gambaran awal tentang apa yang akan dibahas pada teksnya nanti. Oh ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya deretan penjelas. Nah, setelah tadi ada pernyataan umum, nanti ada inti penjelasannya tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi ini. Kemudian baru yang ketiga, interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang sudah disampaikan dalam teks eksplanasi. Jadi interpretasi ini bersifat pilihan. Jadi boleh ada atau tidak. Jadi boleh saja misalnya tidak ada interpretasi di bawahnya tidak masalah Pak. Cuma biasanya ada. Jadi penulis menyampaikan pendapatnya di bawah. Ya? Oh ya. Kemudian yang paling penting juga tentang teks eksplanasi ini, teks eksplanasi ini harus bersifat faktual. Faktual apa itu Bu? Harus berdasarkan fakta, sehingga dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi berbeda dengan cerita-cerita rakyat, dongeng, karena itu bukan termasuk teks eksplanasi. Berarti nggak dibuat-buat Bu ya? Iya, ini sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada di lapangan. Nah, untuk hari ini kita lebih dikhususkan lagi pembelajarannya, yaitu tentang teks eksplanasi, tapi teks eksplanasi ilmiah. Jadi di sini teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi di tema 3 ini, jadi anak-anak kelas 6 ini khususnya di tema 3 ini belajar tentang tokoh dan penemuannya. Jadi teks eksplanasi ini sangat cocok Pak diintegrasikan dengan pelajaran lain seperti IPA, ada IPS-nya juga, PKN. Jadi di tema ini tentang teks eksplanasi karena banyak membahas tentang penemuan-penemuan, tokoh-tokoh dan sebagainya, karena itu kan bersifat faktual. Jadi contoh dari ilmu pengetahuan alam, misalnya gejala alam, misalnya terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya. Jadi teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi teks eksplanasi ini terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas itu termasuk isi, baru penutup itu kesimpulan. Jadi ada 3 tadi Pak ya. Ada pembuka, inti dan penutup. Kemudian di sini nanti Ibu akan membacakan mungkin suatu teks, nanti akan kita bahas bersama-sama kira-kira bagian pembukanya yang mana, bagian intinya yang mana, dan bagian penutupnya yang mana. Kira-kira di buku apa nih Bu? Biar anak-anak mungkin bisa. Ini di buku tematik ada Pak, di buku tema 3, subtema 1 pembelajaran keempat. Nah, jadi boleh sambil dibaca anak-anak Ibu. Boleh sambil dilihat bukunya, dibuka bukunya sambil belajar kita ya. Ya karena untuk mempelajari teks eksplanasi ini lebih mudahnya kalau kita membaca sendiri. Jadi kita dapat menggarisbawahi, oh ini bagian pembukanya, ini bagian isinya, ini bagian penutupnya. Iya, karena harus lebih dicermati Bu ya. Iya, karena kan per paragraf biasanya Pak itu. Iya betul. Jadi nanti juga anak-anak Ibu diharapkan bisa menyampaikan informasi kembali tentang teks eksplanasi yang ada. Setelah membaca, nanti mereka dapat menemukan informasi tentang apa yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Jadi nanti mereka menyajikan informasinya baik secara lisan maupun tertulis. Nggak apa-apa ya secara lisan Bu ya, asal menangkap apa isi materi itu ya. Iya benar sekali Pak. Kalau kita ingin menyampaikan secara lisan, banyak juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kembali teks eksplanasi. Ada aturannya ya. Iya. Misalnya yang pertama, sampaikan informasi tersebut dengan suara yang nyaring.
Oh, Kalau kita nyari. pelan-pelan ya pasti lawan bicara kita tidak mendengar. Iya betul pastinya. Kemudian yang kedua, sebaiknya gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan isi informasi yang hendak kamu sampaikan. Nah, jadi setelah kalian membaca teks eksplanasi, kita mau menjelaskan kembali kepada lawan bicara kita catat dulu tadi mungkin poin-poin pentingnya, kemudian gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Nah, iya betul. Nah ini biasanya kan karena kita biasanya manusia ini sering lupa ya, jadi kita perlu juga catatan Bu ya poin-poin untuk yang akan kita sampaikan ya. Ini bagus sekali juga Pak untuk melatih anak-anak berani bicara tampil di depan umum mungkin. Jadi untuk pembelajaran daring ini tidak menjadi kendala kita ya anak-anak untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi. Jadi bisa saja anak-anak mungkin mengirimkan video mereka sedang menjelaskan tentang teks eksplanasi ini atau di hadapan orang tua, di hadapan kakak, adik dan sebagainya. Nanti itu bisa kita jadikan bahan untuk mereka berlatih berbicara. Kemudian ucapkan setiap kata dengan artikulasi yang tepat agar mudah dipahami. Ini public speaking maksudnya untuk kita berbicara harus dengan jelas orang ya lain, ucapannya itu ya. Karena kalau ingat pembelajaran tatap muka dulu Pak ya, anak-anak ini biasanya malu-malu. Jadi disuruh maju ke depan, pasti nanti suaranya pelan atau tidak berani tampil. Nah, jadi barangkali dengan daring ini bisa direkam lewat video, nanti nggak malu ya. Nah, perlahan bisa tingkat percaya dirinya meningkat ya. Iya, jadi kita biasakan anak-anak kita supaya bukan hanya di bidang tertulis saja Pak, juga di bidang lisan mungkin juga kita biasakan. Kemudian saat menyampaikan informasi, biasakan pandangan mata kita ke arah pendengar ini. Tatap mata supaya ya, ada kontak mata ya. Benar sekali. Tapi biasanya kata orang gugup Pak ya kalau bicara nih ngeliatin orangnya, misalnya lihat jidatnya seperti itu mungkin. Karena kalau kita bicara melihat lawan bicara kita, mungkin mereka merasa lebih dihargai, kemudian lebih interaktif, seperti dua arah seperti itu. Sedangkan untuk informasi dari teks eksplanasi yang disajikan secara tertulis harus ditulis dengan jelas dan terstruktur. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar pembaca paham maksud dari tulisan yang kita buat nih. Kemarin di tema 2 juga di bahasa Indonesia, anak-anak sudah belajar tentang bahasa baku, tentang kalimat efektif. Jadi itu sebagai modal pembelajaran untuk tema 3 ini. Jadi harus sesuai dengan PUEBI, kemudian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga. Baiklah Pak, ini mungkin saya bacakan sebuah teks eksplanasi ilmiah, nanti kita sama-sama mencari tentang kalimat utamanya apa, kemudian deretan penjelasnya yang mana, dan bagian kesimpulan atau penutupnya yang mana. Tentang apa nih Bu? Ini teksnya? Karena pembelajaran tema 3 kita ini kan tentang penemuan tokoh dan penemuan. Di sini kita akan belajar tentang penemu bola lampu pijar. Oh, penemu bola lampu pijar. Kira-kira Bapak tahu tidak siapa nih penemu bola lampu kita? Sehingga kita ini tidak kegelapan, bisa terang. Penemu bola lampu pijar ya? Iya. Itu om saya rasanya, Thomas Alva Edison ya. Oh, berarti Bapak mendapat hak kekayaan ya Pak? Nanti bisa melanjutkan penemuan berikutnya nih. Iya benar sekali Pak. Jadi untuk penemu bola lampu pijar ini adalah Thomas Alva Edison nih. Jadi baiklah saya bacakan di sini terdiri dari ada 4 paragraf. 4 paragraf Bu ya. Singkat saja. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah nih. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, yaitu penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana.
Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Wah, hebat nih. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya yaitu Weekly Herald, laris terjual. Kemudian ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, kemudian kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, itu tadi contoh teks eksplanasi ilmiah mengenai penemuan bola lampu pijar. Nah, sekarang mungkin kita identifikasi Pak ya, bagian-bagian dari teks supaya tadi. Anak-anak juga lebih paham gimana sih cara mengidentifikasi mana gagasan utamanya, kemudian mana yang termasuk ke penjelas Bu ya. Iya. Jadi tadi kita sudah Ibu jelaskan bahwa teks eksplanasi ilmiah ini tadi kan terdiri dari 3 bagian. Pembuka tadi Bu ya, gitu ya. Pembuka, isi dan penutup ya. Atau kesimpulan. Kalau pembuka tuh biasanya pastinya di awal Bu ya. Di awal, benar sekali Pak. Jadi yang pembuka itu tadi berisi tentang pernyataan umum, menjelaskan tentang gambaran umum. Tadi yang saya bacakan, kan saya membacakan tentang pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan. Jadi tidak langsung kita membahas Thomas Alva Edison. Iya, nggak langsung menuju ke intinya dulu ya. Iya, tapi kita mengantarkan anak-anak dulu untuk membayangkan, oh iya tidak ada lampu gelap dan sebagainya. Baru mereka diajak berpikir bahwa sekarang ini kita bisa terang karena adanya penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, jadi di paragraf awal tadi, di bagian pertama tadi itu adalah bagian topik masalah atau bagian pernyataan umum. Iya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari deret penjelas. Nah, penjelasannya tadi panjang sekali Pak, banyak. Jadi yang dijelaskan tentang siapa sih Thomas Alva Edison, riwayatnya ya. Dari dia lahirnya, kemudian dia sekolahnya hanya berapa bulan? 3 bulan ya. Kemudian dia dididik oleh ibunya. Kemudian perjalanan hidup dia mulai umur 11 tahun, 12 tahun melakukan percobaan, mencetak koran dan sebagainya sampai dia bisa menemukan bola lampu pijar ini. Nah, itu termasuk dalam deret penjelas tadi Pak. Oh iya. Menginspirasi sekali Pak ya. Luar biasa sekali ya. Karena rasa ingin tahunya meskipun dia nggak sekolah resmi, tetapi nah itu tadi peran orang tuanya ya, yang mendukung penuh minat dan bakat anaknya itu ya. Nah, itu yang sangat terlihat sekali di riwayat Thomas Alva Edison saat menemukan bola lampu pijar ini ya. Ya, peran serta orang tua khususnya ibunya ya Pak. Iya, jadi kegagalan demi kegagalan berapa ribu kali rasanya ya. Kegagalan dia itu dia tidak menyerah. Nah, itu yang sangat penting untuk anak-anak tiru, yaitu dia tidak pernah menyerah meskipun gagal, coba lagi sampai akhirnya dapat menemukan tujuannya, yaitu tadi menemukan bola lampu pijar untuk menerangi seluruh dunia kan ya. Benar sekali, sangat bermanfaat sekali Pak ya. Manfaatnya luar biasa sekali. Nah, dikembangkan lagi oleh orang-orang zaman sekarang ya. Jadi lampunya bukan lampu pijar aja ya sekarang ya, sudah ada yang sekali, Pak, ya. Macam-macam. Nah, ini bisa ditiru mungkin mentalnya ini Pak untuk anak-anak kita supaya anak-anak tidak menyerah. Jadi kendala pembelajaran dari ini jangan dijadikan rintangan untuk belajar. Jadi tetap semangat walaupun belajar dari rumah, karena sesuatu itu apabila kita lakukan dengan baik nanti akan memberikan manfaat yang baik juga, insya Allah. Tadi sudah sampai penjelas Pak ya. Iya. Yang terakhir tadi tentang kesimpulan atau pendapat dari penulis. Nah, di situ tadi di kalimat terakhirnya. Ada ini. Ada di paragraf berapa ya Bu ya? Paragraf terakhir. Paragraf terakhir ini ya. Jadi
Itu ada Penulis menyampaikan bahwa kegigihan Thomas Alva Edison ini memberikan hal baru bagi dunia. Nah, rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi itu ada di bagian akhirnya itu ada kesimpulan dari penulis ya dan pendapatnya ya. Nah, ya pas berarti ini sudah susunan teks eksplanasi Bu ya, karena juga membahas tentang fakta Bu ya, bahwa Thomas Alva Edison ini menemukan lampu pijar karena bukan cerita fiksi ya, bukan karangan ya, tapi berdasarkan sejarah, fakta sejarah. Baik, kita langsung menyambung lagi. Tadi sudah disampaikan Ibu Nur Hidayati ya, teks eksplanasi itu ada 3 bagian Bu ya. Iya, sekali Bapak. Ada 3 bagian, mungkin bisa diulang sedikit lagi Bu, mungkin ada anak-anak yang baru gabung mungkin, atau ada yang kelupaan, mungkin silakan Bu. Ya, jadi anak-anak Ibu, jadi teks eksplanasi ilmiah tadi memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan umum. Jadi di situ pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Jadi pengantarnya tuh Pak. Ya, gambaran umum dulu. Kemudian ada bagian intinya, itu terdiri dari deretan penjelas. Jadi inti penjelasan tentang hal yang dibahas dalam teks eksplanasi tadi. Baru yang ketiga ada yang namanya interpretasi atau kesimpulan. Jadi di situ pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Nah, namun tadi boleh 2 aja Bu ya. Iya. Boleh aja nggak ada penjelasan dan pendapat penulis di akhir ya. Benar sekali Bapak. Mungkin supaya lebih paham lagi, saya bacakan satu teks eksplanasi. Ya, boleh Bu. Kita identifikasi. Jadi bacakan. anak-anak Ibu Mari bisa kita, juga melihat atau mendengarkan sambil melihat buku temanya, buku tema 3 subtema 1. Tentang apa lagi nih Bu? Pembelajaran ke-1 ini tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik ya. Jadi khusus di tema 3 ini kita memang membahas tentang penemuan-penemuan Bapak. Jadi supaya menginspirasi anak-anak kita Tokoh dan menjadi penemuan. penemu cilik nih mungkin Wah, Pak. luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak ya khususnya di Kabupaten Tanah Laut nanti ada menemukan hal yang berguna bagi kehidupan dunia lagi ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sini kita teksnya tentang rangkaian listrik. Nah, bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumahmu? Listrik yang ada di rumahmu dialirkan melalui kabel dan berasal dari pusat pembangkit listrik. Dari pusat pembangkit listrik, listrik dikirim ke gardu listrik. Kemudian dari gardu listrik akan disalurkan kepada para pelanggan. Di rumah, listrik akan disalurkan ke alat-alat listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, alat listrik yang biasa digunakan adalah saklar. Saklar digunakan untuk memutus dan menyambung arus listrik. Sumber listrik, kabel, dan alat listrik yang disusun menjadi satu rangkaian ini disebut rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik dapat digolongkan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian terbuka adalah rangkaian alat listrik yang dirangkai dan salah satu bagian arusnya terbuka atau terputus sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Sedangkan rangkaian tertutup adalah rangkaian alat listrik yang dirangkai dan arusnya terhubung sehingga terjadi aliran listrik di dalamnya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau berurutan. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara bercabang. Pada rangkaian seri, lampu atau baterai disusun secara berurutan atau berderet. Baterai lebih dari 1 disusun secara berurutan dinamakan rangkaian seri baterai. Jika menggunakan lebih dari 1 lampu, lampu disusun secara berurutan, maka disebut rangkaian seri lampu. Nah, kelemahan rangkaian seri adalah apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Hal itu terjadi karena rangkaian tersebut menjadi terbuka, sehingga arus listriknya terputus. Sedangkan keuntungannya, rangkaian seri adalah memiliki nyala lampu yang lebih terang dibanding rangkaian paralel.
Nah, berbeda dengan rangkaian seri, lampu dan baterai di dalam rangkaian paralel disusun secara paralel atau sejajar. Pada rangkaian paralel, lampu lebih dari satu dipasang sejajar. Hal itu juga berlaku untuk pemasangan baterai yang lebih dari satu. Keunggulan rangkaian paralel adalah apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Hal tersebut terjadi karena rangkaian tersebut tetap merupakan rangkaian tertutup sehingga lampu akan tetap menyala. Sedangkan kelemahannya, nyala lampu lebih redup dibandingkan dengan rangkaian seri. Jadi rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Mengingat kelebihan dan kelemahan dari dua jenis rangkaian tersebut, banyak orang yang memilih untuk mengkombinasikan kedua jenis rangkaian itu. Hal ini umumnya dilakukan agar dapat memperoleh kelebihan dari kedua jenis rangkaian dan sekaligus meminimalkan kelemahannya. Nah, itu tadi teks eksplanasi tentang listrik. Nah, jadi di sini tadi anak-anak diminta membayangkan rangkaian listrik yang ada di rumah mereka. Bagaimana bisa sampai ke rumah, bisa menyalakan lampu, alat-alat elektronik dan sebagainya. Ya, mungkin langsung saja kita identifikasi kembali. Untuk tadi apa Pak? Untuk yang bagian pertama untuk teks eksplanasi ilmiah tadi yaitu pernyataan umum. Nah, dari teks yang Ibu bacakan tadi boleh dibuka dengan pertanyaan seperti ini tadi ya teksnya. Nah, ini kan ada pertanyaan nih di paragraf pertama tadi. Bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumahmu? Nah, mungkin pernyataan umumnya bisa dibuka dengan sebuah pertanyaan umum ya. Bisa Pak. Jadi di situ nanti kan kita yang membacanya jadi ingin tahu bagaimana ya, jadi berpikir supaya itu secara tidak langsung menarik pembacanya untuk membaca juga. Nah, tadi di kalimat awal ada pernyataan umum. Hal itu kita ketahui karena paragraf pertama menjelaskan gambaran umum tentang rangkaian listrik, Pak ya. Nah, tentang rangkaian listrik ya dari pusat pembangkit listrik, kemudian dikirim ke gardu induk, kemudian dari gardu tadi baru disalurkan ke pelanggan. Nah, di rumah tadi banyak alat-alat listrik, ada saklar juga yang gunakan untuk memutus dan menyambung arus listrik. Itu termasuk dalam pernyataan umum. Kemudian poin yang kedua, pada teks eksplanasi ilmiah tadi ada yang namanya deretan penjelas atau bagian intinya nih. Yang mana kira-kira itu, Bu? Tadi kan banyak sekali ya saya jelaskan tentang rangkaian listrik tadi digolongkan menjadi 4, ada rangkaian terbuka, tertutup, seri, paralel, kemudian dijelaskan juga satu persatu rangkaian tertutup itu apa sih, rangkaian terbuka itu itu penjelasannya secara rinci. Kemudian tadi ada juga perbedaan tadi rangkaian seri dan paralel. Kalau rangkaian seri kelebihannya nyalanya lebih terang, tapi kalau satu padam semuanya padam. Kalau paralel kebalikannya Pak ya, misalnya lampunya kurang agak redup, tapi apabila satu dimatikan yang lain masih menyala. Itu karena tadi masih tertutup ya. Iya, itu merupakan deretan penjelas. Kemudian bagian yang ketiga tadi yang namanya interpretasi atau kesimpulan. Kira-kira tadi di teks yang Ibu bacakan tadi ada tidak bagian kesimpulan atau interpretasinya? Nah, kita lihat biasanya ini di bagian belakang. Iya, itu bisa ditebak ya kalau kita menyimpulkan itu pasti terakhir-terakhir Bu ya. Benar sekali Pak. Di sini ada tadi kalimat rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, di sini sampaikan. Mengingat kelebihan dan kelemahan dari dua jenis rangkaian tersebut, banyak orang yang memilih untuk mengombinasi kedua jenis rangkaian. Nah, hal ini umumnya dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh kelebihan dari kedua jenis rangkaian dan sekaligus meminimalkan kelemahannya. Nah, jadi pada akhirnya orang banyak menggabung keduanya ya. Nah, itu bagian kesimpulan atau interpretasinya. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, jadi tadi sudah Ibu jelaskan bagian-bagian dari yang teks eksplanasi yang judulnya rangkaian listrik tadi Bu ya. Jadi Pak, ada yang pertama pernyataan umumnya tadi bagaimana namanya listrik itu bisa sampai ke rumah bisa sampai ke rumah. Kenapa sih rumah kita bisa ada listriknya? Nah, itu dibahas pertama ya. Kemudian rincian-rinciannya itu berada di tengah Bu ya. Di tengah. Nah, jadi mudah aja anak-anak untuk
membagi bagian-bagian dari teks eksplanasi ini menurut saya ya, karena pernyataan umumnya itu pasti untuk teks eksplanasi ini di awal ya, penjelasan secara umum, kemudian diikuti oleh deretan-deretan penjelas meski bisa satu paragraf atau lebih Bu ya, karena ini biasanya rinci Pak ya, dijelaskan satu persatu, karena lebih rinci. Kemudian boleh tidak tadi interpretasi atau kesimpulan penyampaian pendapat dari penulis Bu ya. Benar sekali Pak. Untuk paragraf itu biasanya kalau kita menyimpulkan itu biasanya paragraf terakhir ya. Oh ya. Nah baik, mudah-mudahan anak-anak bisa menyimpulkan sendiri bagaimana cara memahami bagian-bagian dari teks eksplanasi, membaginya seperti yang sudah Ibu jelaskan. Untuk baik. Jadi harus ingat juga Pak bahwa teks eksplanasi ini tadi harus merupakan yang faktual. Jadi bukan semua cerita itu teks eksplanasi. Jadi harus kita baca dulu, kita lihat yang dibahas apa, kemudian ini ceritanya apa, baru kita bisa menentukan oh ini teks eksplanasi. Jadi harus berdasarkan fakta sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Oh iya, jadi kalau cerita-cerita kayak legenda itu termasuk nggak Bu kira-kira? Oh, tidak termasuk. Nggak termasuk ya? Dalam cerita fiksi. Oh ya, nggak termasuk ya. Kalau biasanya ada data-data itu baru termasuk fakta Bu ya. Iya benar sekali Bapak. Biasanya kita menemukan di sebuah teks itu ada data-data, itu berarti bisa kita tentukan itu adalah teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi ilmiah yang menjelaskan tentang fenomena juga ya. Iya, dan bisa fenomena alam atau fenomena sosial. Oh iya, jadi yang fenomena. berdasarkan fakta. Karena di tema ini kita membahas tentang tokoh dan penemuan, jadi lebih ke fenomena alam Bu ya. Iya benar sekali Enggak Pak. ke jadi, sosial ya. Teksnya di situ tentang fenomena alam. Oh iya. Nah, jadi anak-anak boleh juga itu untuk teks apa? Eksplanasi ilmiah ini ada juga yang membahas tentang kehidupan sosial. Nah, namun bukan di karang-karang ya. Nah, kalau di karang itu kan bukan teks eksplanasi ilmiah ya. Bukan lagi itu lebih ke pendapat Bu ya. Opini mungkin. Ya baik. Mungkin untuk mana tadi tujuan kita tadi ya. Nah, tadi dijelaskan Ibu kan tadi ada menjelaskan teks secara menyampaikan kembali teks itu secara lisan Bu ya. Iya. Dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, mungkin kita mereview kembali gimana sih ini contoh ya supaya ada kalimat efektifnya nih yang Ibu jelaskan tadi tentang rangkaian listrik yang paragraf pertama tadi Bu. Ya, nah gimana sih menjelaskan secara lisan? Nah, mungkin Ibu bisa contohkan ya menggunakan kosakata baku, kalau ini kan pasti sudah kosakata baku ya. Dan dengan kalimat efektif. Kalimat efektif ini sendiri mungkin bisa Ibu jelaskan dulu ya, apa sih? Mungkin bisa diulang lagi. Ya, jadi anak-anak Ibu apabila nanti misalnya ada tugas nih dari gurunya disuruh menceritakan kembali teks eksplanasi ilmiah tadi yang harus diperhatikan yaitu tadi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi kosakata baku itu adalah kata yang memang baku yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa kita gaul, bahasa sehari-hari. Mungkin anak-anak kita sekarang ini Pak ya bahasanya macam-macam nih. Bahasa gaul. Padahal kita harus berpedoman pada bahasa Indonesia yang baik dan benar tadi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi selain itu juga menggunakan kalimat efektif, artinya kalimatnya itu tidak usah bertele-tele, panjang lebar, tapi yang jelas, padat, singkat, tapi mudah dipahami juga oleh lawan bicara kita. Bisa nggak Bu untuk paragraf pertama yang tentang rangkaian listrik tadi bisa dicontohkan nggak gimana sih? Nah misalnya di sini tadi kan sudah Ibu bacakan tentang rangkaian listrik, nanti anak-anak misalnya mau menceritakan kembali. Jadi mungkin harus dibaca dulu Bu ya? Iya, harus kita pahami dulu, kita baca. Kita cari poin-poinnya. Kalimat pertama tadi tentang proses bagaimana listrik sampai ke rumah kita. Mungkin bisa kita sampaikan misalnya teman-teman pernahkah kalian berpikir bagaimana
kenapa lampu di rumah kita bisa menyala, kemudian rice cooker kita bisa, nasi kita bisa panas, kulkas kita bisa dingin, kenapa seperti itu? Oh ternyata hal itu karena adanya listrik. Nah kemudian dari situ listrik, kira-kira kalian pernah berpikir tidak bagaimana ya listrik bisa sampai ke rumah kita? Kabel-kabel yang ada ini asalnya dari mana? Nah itu kan mengarahkan juga ke bagian listrik tadi. Kita lihat, ternyata di depan rumah kita ada tiang listrik. Kemudian kita lihat tiang-tiang listrik itu ternyata menuju ke gardu. Dari gardu itu ke awalnya yaitu pembangkit tenaga listrik. Oh ternyata listrik kita ini berasal dari sumber energi listrik tadi, sumber listrik. Nah baru kita arahkan, ternyata baru kita masuk ke bagian kedua. Penjelas Bu ya? Iya, deretan penjelas. Nah, jadi mungkin anak-anak bisa ke hal-hal sederhana yang ada di rumah mereka. Ya, yang di rumah aja ya. Misalnya, kayak saklar tadi ya. Mungkin saklar, kemudian kenapa lampu di ruangan ini bisa menyala, kemudian di rumah ada peralatan elektronik apa, oh kok bisa nasinya jadi panas, di Maggijar atau Magicom, kemudian kulkas bisa dingin. Ternyata itu karena adanya listrik. Kemudian bisa juga tentang rangkaian tadi Bu ya. Nah, kenapa kalau diklik saklarnya yang ini mati sementara yang lain tidak Bu ya? Itu juga bisa kita arahkan ke nanti penjelasannya baru di bagian inti tadi. Oh iya. Kemudian baru terakhir itu nanti kita simpulkan ya dari pendapat kita ya. Iya benar sekali Bapak. Nah, jadi begitu anak-anak, mungkin penjelasan Ibu tentang teks eksplanasi. Katanya harus menggunakan kosakata baku Bu ya, dengan kalimat efektif tadi ya. Kalimat efektif itu maksudnya tidak berulang-ulang, tidak bertele-tele, cukup singkat, padat, namun tetap informasinya tersampaikan. Ya, informasinya tetap tersampaikan. Nah, luar biasa sekali. Ini mungkin masih ada waktu kita beberapa menit lagi. Bisa sekali lagi nggak Bu nih? Boleh Pak, masih banyak sih teksnya. Ya. Yang pendek-pendek aja lah, biar nggak terlalu memakan waktu ya. Iya mungkin ini satu lagi teks tentang baterai ya. Tentang baterai. Ya, tentang baterai ini aja. Kita lihat, baterai adalah perangkat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai terdiri dari kutub positif atau katoda, kutub negatif anoda, dan elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Jadi kutub positif ini berada pada bagian batang baterai, sedangkan kutub negatif berada pada bagian bawah baterai. Nah, baterai ditemukan pertama kali oleh Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Girolamo Umberto Volta. Banyak sekali namanya Pak. Atau biasanya dikenal, kalau kita kenalnya dengan nama Alessandro Volta. Itu nama terkenalnya. Ternyata saya juga baru tahu nih, namanya panjang sekali. Kayak kereta api ini. Seorang ilmuwan Itali yang lahir di Como, Itali. Baterai yang kita kenal sekarang merupakan pengembangan dari elektroporus, yaitu sebuah alat yang menghasilkan muatan listrik statis. Alat tersebut merupakan pengembangan dari penemuan Profesor Johann Wilcke dari Swedia. Nama Alessandro Volta pun diabadikan sebagai satuan beda potensial atau volt nih. Kalau pelajaran gitu fisika ya. Pak ya nih. Betul. Elemen baterai terdiri dari pasta amonium klorida, zinc, karbon, ruang antar batang karbon, dan zinc klorida. Penemuan baterai sangat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, yaitu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Banyak cara dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh baterai pada kehidupan masyarakat, beberapa di antaranya melalui pengamatan, wawancara, dan berbagai cara lain yang dapat digunakan. Manfaat baterai di bidang sosial adalah mempermudah komunikasi masyarakat, bahkan dalam tingkat global. Manfaat baterai di bidang ekonomi adalah sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pelaku usaha. Manfaat baterai di bidang budaya adalah memperlancar segala bentuk kegiatan masyarakat sehingga secara tidak langsung listrik membawa pengaruh yang besar dalam perubahan budaya masyarakat. Kemudian manfaat baterai di bidang pendidikan adalah digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar dan menjadi jembatan atau penemuan-penemuan baru yang merupakan hasil pendidikan teknologi mutakhir. Nah, tadi
Teks bacaan yaitu teks eksplanasi ilmiah tentang baterai. Nah, ini termasuk teks eksplanasi ilmiah, Bu ya? Iya, benar sekali, Bapak. Yang membahas tentang baterai. Jadi pertama tadi bagian apa namanya? Yang pertama penjelasan umum. Iya, penjelasan umum. Nah, ini mungkin agak berbeda, Pak ya. Kalau tadi kan dua dalam bentuk pertanyaan, Iya. ini pernyataan saja. Nah, itu ini tidak wajib. ini maksud saya yang supaya jangan yang pertanyaan kayak tadi. Ya, jadi berarti kita pertama karena membahas tentang baterai, ini di sini mengenalkan baterai dulu ya. Apa itu baterai? Kemudian ada kutub-kutub baterai, kutub-kutubnya. ada Ya. anoda. Nah, ibaratnya pengantarnya, Bu ya. Iya. Kemudian di paragraf kedua dan ketiga itu deretan penjelas, Bu ya. Nah, itu dijelaskan ke belakang lagi ya, penemunya dulu. Iya, penemunya dulu siapa. Kemudian bagian-bagian baterai itu sendiri ya. Elemen baterainya, Pak ya. Iya, elemen-elemen baterainya itu sendiri. Nah, jadi lebih sangat rinci malah ya. Kemudian yang manfaat baterai dalam bidang kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya tadi juga. Nah, kemudian di paragraf terakhir di sini ada nggak kira-kira, Bu, ini apa interpretasinya? Kita lihat sepertinya tidak ada, Pak ya. Iya, makanya ini berbeda nih jadi tidak semua teks eksplanasi ilmiah itu ada interpretasi. Iya, kesimpulannya ya. Ini makanya ini kan merupakan rincian juga ya, bukan kesimpulan atau pendapat dari penulis. Penulis ya. Nah, makanya jadi bisa aja anak-anak untuk teks eksplanasi ini dua bagian aja ya. Iya, benar. Nah, mungkin anak-anak nanti diberi tugas ibu gurunya nih untuk membuat, Bu ya. Iya. Membuat sebuah teks eksplanasi ilmiah. Jadi boleh saja tidak usah memasukkan kesimpulan, tapi lebih bagus juga sih ada kesimpulan, jadi bisa memasukkan pendapat mereka ke dalam teks. Nah, belajar berpendapat itu di bagian kesimpulan tadi malah bagus ya, ada nilai plusnya, Bu ya. Iya, Nah, jadi anak-anak nanti mungkin setelah pembelajaran itu nanti ada tugas, Bu ya, mungkin membuat sebuah teks eksplanasi ilmiah. Nah, kita ulangi lagi, teks eksplanasi ilmiah itu bahasannya tentang apa saja? Bisa tentang ilmu pengetahuan alam, ya, kemudian gejala alam. Gejala alam itu contohnya seperti gunung meletus, Bu ya. Terjadinya pelangi. Iya, terjadinya pelangi. Hujan. Nah, bagaimana proses hujan itu? Jadi tidak di karang-karang ya. Kemudian ini seperti yang ini tadi, proses arus listrik ya dan sebagainya juga. Jadi isinya teks eksplanasi itu untuk menerangkan ya ke pembaca bahwa ini loh proses terjadinya sesuatu. Nah, kemudian harus ada disusun juga menurut prinsip sebab dan akibat, Bu ya. Nah, sebab dulu, kemudian akibatnya apa? Iya. Karena tadi misalnya dengan ditemukannya baterai, sebabnya ditemukan, kemudian akibatnya apa? Oh, ternyata bisa membantu dalam bidang ekonomi, sosial, dan betul sekali. Nah, luar biasa sekali pembelajaran kita hari ini ya, sangat jelas sudah ya. Ada 3 teks eksplanasi tadi yang sudah dibahas ya. Luar biasa. Mungkin mudah-mudahan sudah jelas. Anak-anak Bapak dan Ibu di rumah bisa belajar kembali, membaca-baca bukunya. Mungkin penjelasan kurang jelas itu bisa juga dibaca masing-masing ya, karena ini kan sudah zaman teknologi ya, bisa aja cari browsing apa sih teks eksplanasi itu, kemudian contohnya gimana sih. Nah, bisa juga ya. Iya, benar sekali, Pak. Mungkin ada penutup dari Ibu, silakan, Bu, sedikit penutup. Mungkin itu tadi anak-anak Ibu menyampaikan materi dari Ibu tentang teks eksplanasi ilmiah. Yang perlu diingat tadi bahwa teks eksplanasi ilmiah ini membicarakan hal yang faktual, jadi harus merupakan hal yang nyata. Kemudian tadi ada 3 hal, bagian-bagiannya tadi ada bagian pembuka atau pengantarnya, kemudian ada bagian inti atau kalimat penjelas, dan bagian kesimpulan atau interpretasi, di mana interpretasi ini tidak wajib karena di situ merupakan hanya pendapat dari penulis. Boleh mungkin 2 bagian saja ya. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih banyak. Salah hilaf mungkin saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Hidayatullah. Terima kasih untuk Ibu Nur Hidayati yang telah menjelaskan secara panjang lebar ya kepada kita anak-anak semua
mudah-mudahan bermanfaat hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, sama-sama kita berdoa dulu ya, Bapak pimpin lagi ya. Nah, mudah-mudahan nggak gugup lagi nih Bapak doanya. Ya. Kelamaan tidak beranu Pak ya, betul ya. anak-anak berdoa. Mari kita menengadahkan tangan ya untuk yang beragama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak pembelajaran yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kami selaku pemateri hari ini memohon maaf atas segala kehilapan dan terima kasih atas segala perhatian, dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Mohon izin undur diri. Salam badatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.